Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. One Piece chapter terbaru sudah rilis nih. Yuk, mari kita bahas bersama-sama isi chapter kali ini. Judul chapter 1102 adalah Kehidupan Kuma. Chapter kali ini akan berfokus untuk menceritakan kejadian-kejadian di dunia One Piece sebelumnya, berdasarkan dari sudut pandang Kuma. Chapter dimulai dengan cover story yang menceritakan sekelompok serigala dan poni yang sedang membuat hotdog. Tapi poni begitu tidak sabaran dan langsung memakan hotdog yang sudah selesai tersebut. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan perjalanan bajak laut poni yang mencari ayah mereka singgah di berbagai pulau yang sepertinya ada Kuma di sana. Tapi di pulau tersebut ternyata ada pasukan angkatan laut yang sudah siap menangkap poni. Mereka mengatakan pulau terakhir yang disinggahi poni dipenuhi banyak anak-anak dan orang tua yang terluka. Jadi mereka mengira kalau bajak laut poni adalah bajak laut yang kejam. Padahal mereka tidak tahu kalau itu merupakan kekuatan buah iblis poni yang mengubah pasukan angkatan laut yang mereka lawan menjadi anak kecil dan orang tua. Setelah poni mengalahkan para prajurit angkatan laut, dia kemudian menanyakan ke penduduk kota tentang seorang pria bertubuh besar. Ternyata Kuma ada di situ dan dia tahu kalau poni mencarinya. Tapi dia tetap kekeh kalau dia tidak akan menemui poni karena terikat perjanjian dengan kakek Saturn. Kuma tidak percaya dari semua hal. Poni malah menjadi bajak laut. Poni terlihat kesal karena tidak dapat menemukan ayah. Dia dan krunya kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari Kuma lagi, bahkan walau itu memakan waktu yang lama. Ternyata Poni tidak hanya ingin mencari ayahnya, tapi juga ingin mencari sosok Nika. Poni ingin mengejutkan ayahnya dengan memberitahu kalau dia bertemu Nika di suatu pulau. Sementara itu di East Blue terlihat Luffy yang mendapatkan bounty pertamanya setelah mengalahkan bajak laut Arlong. Luffy mulai dikenal di seluruh dunia. Dragon yang mengetahui hal tersebut sepertinya tahu kalau tujuan Luffy selanjutnya adalah Lobuton, dan Dragon mengatakan pada Sabu kalau dia ingin pergi ke sana. Dragon tahu kalau Smoker ada di sana, dan dia juga tahu kalau Luffy yang saat ini belum mampu menghadapi Smoke. Makanya dia pergi ke sana untuk membantu agar perjalanan Luffy bisa lanjut lagi. Di lautan lain, di kapal bajak laut Shirohige, terlihat Ace yang menunjukkan poster buronan adiknya tersebut kepada Shinbei yang juga ada di sana. Shinbei terkejut kalau seorang bocah seperti dia berhasil mengalahkan Arlong. Kuma yang melihat berita kalau Luffy menjadi bajak laut pun juga sedikit terkejut dan membahas tentang takdir aneh seorang temannya, yaitu Dragon. Bagaimana tidak, Dragon merupakan mantan anggota angkatan laut dan kini menjadi pemimpin dari pasukan revolusi. Ayahnya yaitu Garp, seorang pahlawan terkenal di angkatan laut, dan kini anaknya malah menjadi seorang bajak laut. Sungguh takdir yang aneh kalau kata Kuma. Di kapal bajak laut Poni terlihat mereka sedang berpesta dan Poni sedang mencoba memakai lipstik dan aksesoris di pipinya agar Kuma tidak mengenali. Poni terus berencana untuk membuat namanya besar dan tersebar ke seluruh dunia agar menarik perhatian Kuma. Berpindah ke pulau masa depan Egghead, terlihat Vegapunk yang sedang menunjukkan proyek pasifistanya kepada Kuma. Di sini adalah waktu sesaat setelah kejadian Enies Lobby. Vegapunk membahas seorang Ruby yang mendeklarasikan perang pada pemerintahan dunia, yaitu Luffy. Kuma yang sudah tahu berita tersebut mengatakan kepada Vegapunk kalau Luffy adalah anaknya Dragon. Vegapunk sangat kaget mengetahui kalau Dragon memiliki seorang anak. Kuma pun heran dengan seseorang yang memiliki kekuatan karet melawan pemerintahan dunia, sama seperti legenda yang diyakini Kuma, yaitu Nika. Beberapa waktu berlalu hingga di Thriller Bark. Sesaat setelah Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Moria, Kuma diperintahkan untuk menghabisi mereka semua atau menyerahkan kepala Luffy saja agar semua bisa selamat. Tapi semua kru topi jerami menolak hal tersebut. Kemudian Kuma langsung menyerang seisi pulau dengan teknik kursus shocknya dan membuat semuanya pingsan tidak sadarkan diri kecuali satu orang, yaitu Zoro. Zoro yang menunjukkan dedikasinya untuk melindungi kaptennya yaitu Luffy menggerakkan hati Kuma untuk memberikan sebuah kesempatan
yaitu dengan cara mengeluarkan seluruh rasa sakit yang dirasakan Luffy selama pertarungannya dengan Moria, dan Zoro disuruh untuk menerima rasa sakit tersebut. Dari perspektif Kuma, sekarang kita tahu kalau rasa sakit Luffy yang sebesar itu ternyata dapat membuat Kuma tumbang tidak sadarkan diri, tapi Zoro berhasil bertahan hingga menerima semua rasa sakit dan tetap berdiri sampai akhir, walaupun nantinya Zoro pingsan juga. Ini menunjukkan Zoro sudah sangat kuat pada masa itu. Kuma memuji pilihan Luffy yang memiliki seorang teman seperti Zoro, dan sudah sewajarnya anak seorang dragon seperti itu. Beberapa waktu berlalu, Kuma mendapatkan panggilan untuk menghadiri pertemuan semua Shichibukai, karena sebentar lagi mereka akan ikut berperang melawan bajak laut Shirohige. Kuma yang saat itu sedang berada di dekat Sabaody kemudian mampir sebentar. Terlihat di pulau Sabaody ada bajak laut Bonnie yang sedang makan banyak di sebuah restoran. Kuma mengintip dari luar restoran untuk melihat Bonnie. Ia tersenyum bahagia dan bangga bahwa Bonnie saat ini sudah menjadi seorang bajak laut yang kuat dan terkenal. Kuma mengatakan kalau ini akan jadi kali terakhir dia melihat wajah Bonnie. Di sebelah restoran tersebut banyak orang berlarian keluar dari rumah lelang manusia. Mereka mengatakan kalau ada seorang bajak laut yang memukul Tenryubito. Kuma penasaran siapa orang yang berani memukul Tenryubito. Padahal hal tersebut adalah hal yang tabu di seluruh dunia, dan pulau Sabaody sangat dekat dengan markas pusat angkatan laut. Itu sama saja dengan bunuh diri, kata Kuma. Kuma pun langsung menuju atap dari bangunan tersebut dan mengintip ke dalam untuk melihat siapa orang tersebut. Kuma kaget ketika melihat Luffy lah yang melakukannya untuk melindungi seorang manusia ikan. Lagi-lagi bajak laut topi jerami menentang pemerintahan. Kuma menyebut kalau ini adalah tindakan pemberontakan yang tidak pernah dilakukan seseorang selama berabad-abad, dan kelompok bajak laut topi jerami melakukan hal tersebut tanpa menyesal sedikit pun. Beberapa waktu berlalu hingga saat Luffy dan kawan-kawan sedang melawan pasifista. Kuma menerbangkan semua pasifista tersebut dan juga menerbangkan seluruh kru topi jerami untuk menyelamatkan mereka semua. Dalam hati Kuma berharap semoga Dragon dan Ivankov bisa memaafkannya. Dia tidak bermaksud untuk pergi tanpa mengucapkan apa-apa, tapi setidaknya Kuma akan meninggalkan satu-satunya warisannya, yaitu melalui Bonnie dan Luffy. Dulu kita berpikir kalau Kuma begitu kejamnya, dan kita tidak tahu apa maksud dia menerbangkan semua kelompok topi jerami ke berbagai pulau. Tapi kini melalui sudut pandang Kuma, kita baru mengetahui maksud dan tujuan Kuma. Kuma ingin menunjukkan kalau level kekuatan mereka belum siap untuk berada di dunia baru. Kuma ingin menunjukkan kalau level kekuatan mereka belum siap untuk berada di dunia baru. Kuma tahu kalau Luffy lah orang menyelamatkan dunia ini, jadi dia harus bertambah kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat lah. Di Pulau Egghead, kakek Saturn menyuruh Vegapunk untuk memasang fitur peledakan diri sendiri pada diri Kuma. Dia mengatakan kalau seandainya nanti Kuma mengamuk saat salah satu pemegang chip kendali Kuma tidak ada, siapa yang bisa menghentikan dia? Makanya kakek Saturn menyuruh Vegapunk untuk memasang fitur peledakan diri sendiri tersebut untuk mengatasi hal itu. Vegapunk yang cerdik dan melihat celah langsung menawarkan sebagai ganti memasang fitur tersebut, dia meminta agar Kuma masih bisa disisahkan sedikit kepribadiannya. Dia akan menguji sirkuit kepribadian untuk jadi Kuma akan memiliki dua kepribadian yang bisa berganti. Tapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh kakek Saturn, dan kepribadian Kuma harus dihapus hingga tidak tersisa. Kakek Saturn mengatakan kalau dia juga seorang ilmuwan, jadi percuma saja kalau Vegapunk mau menipu. Vegapunk masih berharap agar Kuma dapat bertemu dengan Bonnie lah. Pembicaraan mereka tadi ternyata didengar oleh Kuma yang sudah siap di kursi operasinya. Ternyata Vegapunk memberikan alat pendengaran super ke tubuh Kuma, dan sepertinya dia melupakan itu. Hari ini merupakan hari terakhir Kuma memiliki kesadarannya. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal
dan 2 tahun terakhir mereka bersama ini sungguh menyenangkan. Tugas pertama Kuma nantinya adalah di perang marin sebagai seorang Shichibukai. Vegapunk juga menyiapkan pasukan klon pasifista juga untuk mengikuti perang tersebut. Tapi Kuma meminta satu program lagi untuk ditambahkan setelah perang tersebut, yaitu melindungi kapal bajak laut topi jerami hingga salah satu krunya kembali. Kuma sangat ingin melihat pertumbuhan bajak laut topi jerami, tapi karena dia tahu dia tidak dapat melakukannya, maka setidaknya dia ingin melindungi rumah mereka, yaitu Tausan Sani. Vegapunk kemudian bertanya kepada Kuma kenapa dia begitu mempercayai Luffy. Kuma mengatakan kalau tindakan Luffy sebelumnya membuat hatinya tergerak. Dia tahu Nika hanyalah legenda, tapi Luffy begitu mirip dengan Nika yang memberikan senyum kepada orang lain menggunakan ritme kebebasan seperti yang diajarkan kepada Bonnie. Dan jika ada seorang pahlawan yang akan mengubah dunia ini suatu hari nanti, Kuma percaya kalau Luffy lah orangnya. Seorang revolusioner menaruh harapannya pada seorang bajak laut. Sungguh aneh, kata Vegapunk. Vegapunk kemudian menyuruh Kuma untuk mengeluarkan ingatannya karena Kuma sudah berjanji kalau dia akan membiarkan Vegapunk untuk meneliti gelembung ingatan Kuma tersebut. Gelembung ingatan Kuma tersebut hanyalah salinan, jadi itu akan menghilang ketika ada orang yang menyentuh. Tapi Vegapunk sudah memikirkan cara agar dia bisa meneliti tanpa perlu menyentuhnya. Akhirnya saatnya tiba. Kuma mengetahui kalau ini akhir hidupnya. Dia penasaran berapa banyak orang yang terluka atau mendapat masalah karena dirinya. Terlihat flashback cepat perjalanan Kuma dari kecil hingga dewasa. Terdapat orang-orang yang disayangi Kuma, kedua orang tuanya, Ivankov, Dragon, nelayan di kerajaan Sorbet, Vegapunk, Shinny, dan Bonnie. Di panel ini terlihat Shinny muncul 2 kali, saat dia kecil dan saat dia dewasa. Ini menunjukkan kalau Kuma sangat menyayangi Shinny lebih dari yang lain. Vegapunk yang sudah bersiap untuk memulai penghapusan kepribadian Kuma sambil menangis. Dia mengatakan kalau selama hidup Kuma tidak menyebabkan masalah apa, tapi kematiannya akan memberikan luka kepada semua orang yang mencintai. Vegapunk menyebut Kuma adalah pahlawan, bukan hanya untuk Bonnie, tapi untuk semua orang yang pernah dia temui. Kuma kemudian meminta tolong yang terakhir kepada Vegapunk. Kuma mengucapkan terima kasih kepada Vegapunk karena sudah menyembuhkan Bonnie. Terlihat cahaya yang sangat terang dari alat operasi tersebut ketika Vegapunk mulai menarik tuas. Semua ilmuwan yang ada di sana termasuk Sentomaru sama-sama berdoa dan menghormati Kuma. Vegapunk masih menangis terseduh-seduh hingga tersungkur di lantai. Flashback Kuma berakhir di sini. Terlihat di timeline saat ini di Pulau Egghead di mana tersimpan gelembung ingatan Kuma. Bonnie terlihat menangis begitu hebat di lantai saat dia selesai menerima ingatan Kuma tersebut. Di saat terakhirnya, Kuma meminta tolong kepada Vegapunk untuk memberikan pesannya kepada Bonnie kalau dia suatu hari bertemu dengan. Pesan tersebut adalah selamat ulang tahun yang ke-10, Bonnie. Respect Kuma. Gila, flashback Kuma adalah top 3 flashback di dunia One Piece kalau menurutku. Di chapter kali ini akhirnya kita mengetahui misteri-misteri tentang tindakan Kuma pada kejadian-kejadian di One Piece sebelumnya. Kini kita semua merasakan penderitaan Kuma, dan Kuma kini hidup di dalam diri Bonnie. Satu-satunya yang ada di hati Kuma hanyalah anak perempuannya. Chapter berakhir dengan berita kalau minggu depan libur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.